Perjalanan ini dimulai dari obsesi konyol saya terhadap urban legend pesugihan paling ekstrim di pulau ini. Legenda tentang desa Sukma Hilang. Sebuah titik buta di Google Maps yang konon tidak pernah tersentuh matahari pagi karena kabut abadi yang mengurungnya. Kabut itu bukan uap air biasa, warnanya abu-abu kotor, pekat, dan berbau samar seperti campuran kemenyan busuk dan tanah makam yang basah. Saya memarkir motor di ujung jalan aspal yang retak, satu-satunya akses runtuh yang menandakan peradaban telah menyerah pada hutan ini. Sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki, menembus jalan setapak yang ditumbuhi akar-akar gantung purba, mencengkeram tanah seperti cakar raksasa yang siap menarik siapa saja ke dalam perut bumi. Semakin dalam saya melangkah, semakin senyap hutan ini. Tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik, hanya suara napas saya yang memburu dan detak jantung yang beradu dengan suara langkah di atas daun-daun kering. Udara terasa berat, seolah-olah atmosfer di sini menolak keberadaan paru-paru manusia. Ketika kabut sedikit menipis, saya melihatnya. Gerbang desa berupa dua tiang kayu hitam kusam yang dihiasi tengkorak hewan yang sudah mengapur, terikat oleh kain batik usang yang warnanya sudah pudar menjadi merah kecoklatan mirip darah kering. Di balik gerbang itu, rumah-rumah panggung kayu berjejer rapi namun tampak tak bernyawa. Genteng-gentengnya berlumut tebal dan dinding kayunya menghitam dimakan usia dan kelembaban ekstrim. Saya melangkah. Masuk. Keheningan desa ini justru lebih memekakan telinga daripada ledakan. Tidak ada aktivitas, tidak ada asap dapur, tidak ada suara anak kecil. Tapi saya bisa merasakannya. Ratusan pasang mata mengawasi saya dari balik celah-celah sempit dinding papan rumah yang gelap. Rasa diawasi ini begitu nyata, membuat tengkuk saya dingin dan bulu kuduk berdiri kaku. Di tengah alun-alun desa, terdapat sebuah pohon beringin raksasa dengan ribuan akar gantung yang menjuntai lurus ke bawah, menciptakan tirai alami yang gelap gulita di bawahnya. Disitulah, di bawah naungan beringin itu, saya melihat sesaji segar. Kepala kerbau yang masih meneteskan darah segar di atas nampan kuningan, dikelilingi bunga 7 rupa dan rokok klobot yang baru saja dinyalakan. Asapnya mengepul lurus ke atas, memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Bau amis darah kerbau itu menusuk hidung, memicu mual seketika. Saya menyadari, rumor itu benar, desa ini tidak ditinggalkan. Mereka hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Dan saya, si orang asing yang bodoh, baru saja mengantarkan diri untuk menjadi bagian dari ritual mereka yang tak terbayangkan. Saya melangkah lebih jauh ke jantung desa, menuju sebuah bangunan yang paling mencolok di antara gubuk-gubuk kayu yang membusuk. Sebuah rumah bergaya kolonial Belanda yang berdiri angkuh, namun memancarkan aura kematian yang pekat. Rumah ini milik keluarga Hartono, satu-satunya keluarga yang berhasil keluar dari jerat kemiskinan desa ini dalam semalam. Sebuah keajaiban yang menurut warga lokal adalah hasil dari pinjaman nyawa. Dinding rumah itu putih pucat, namun dipenuhi bercak lumut hitam yang menyerupai tangan-tangan yang mencoba memancat keluar dari tanah. Jendela-jendelanya tinggi, dengan jeruji besi karat, menatap kosong ke arah hutan seperti mata raksasa yang buta. Saat saya mendekat, suara samar gamelan mulai terdengar dari dalam. Nada-nada yang meleset dan tidak harmonis, menusuk gendang telinga dengan frekuensi yang membuat perut mual. Legenda mengatakan bahwa Pak Hartono, sang kepala keluarga, melakukan ritual tukar nyawa demi menyelamatkan bisnisnya yang bangkrut 20 tahun lalu. Dia tidak hanya mengorbankan hartanya, tapi dia menyerahkan garis keturunannya sebagai jaminan pada sosok penunggu hutan yang disebut Sang Penagih. Saya mengintip melalui celah pintu jati yang sedikit terbuka, dan bau busuk yang luar biasa kuat menghantam wajah saya. Bau daging busuk yang disamarkan oleh wangi melati yang menyengat. Di ruang tamu yang luas dan gelap, saya melihat potret besar Pak Hartono di dinding. Matanya di dalam foto itu seolah-olah mengikuti setiap gerak-gerik. Saya dengan tatapan penuh kebencian. Di bawah foto itu, ada sebuah meja marmer kecil yang dipenuhi dengan dupa yang menyala, dan ratusan foto anak-anak kecil yang wajahnya telah dilubangi tepat di bagian mata menggunakan bara rokok. Satu hal yang membuat darah saya membeku adalah ketika saya melihat sebuah bingkai foto baru di sudut meja, masih kosong, seolah-olah sedang menunggu wajah korban berikutnya untuk diletakkan di sana. Tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti. Sunyi yang mematikan kembali menyelimuti ruangan. Dari kegelapan lorong rumah yang panjang, terdengar suara langkah kaki yang berat dan terseret, disertai suara gesekan kuku panjang di atas lantai marmer yang dingin. Saya menyadari bahwa Pak Hartono tidak sendirian di dalam rumah itu. Ada sesuatu yang jauh lebih tua,
sesuatu yang tidak memiliki kulit, yang sedang berjalan menuju pintu untuk menyambut tamu tak diundangnya. Suara gesekan kuku di lantai marmer itu semakin mendekat, memaksa saya masuk lebih dalam ke dalam rumah untuk mencari tempat bersembunyi. Saya menyelinap ke sebuah perpustakaan tua yang bau debunya mencekik leher. Di sudut ruangan, sebuah lemari kayu jati raksasa dengan ukiran Batara Kala yang menyeramkan berdiri miring, menyisakan celah sempit di belakangnya. Saat saya mendorongnya dengan sekuat tenaga, sebuah pintu kayu kecil yang tertanam di lantai kayu terungkap. Tanpa pikir panjang, saya membukanya dan disambut oleh hembusan udara dingin yang membawa aroma tembaga, aroma darah segar. Saya menuruni tangga kayu yang rapuh dan berderit, masuk ke dalam kegelapan total yang hanya diterangi oleh senter kecil di ponsel saya. Ruang bawah tanah ini tidak seperti gudang biasa. Dindingnya bukan dari semen, melainkan tanah merah yang masih basah dan terus merembeskan air berwarna kehitaman. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu panjang yang dikelilingi oleh belasan kursi kayu kecil yang ukurannya hanya pas untuk anak balita. Di atas meja itu, berserakan peralatan perak yang berkilau di bawah cahaya senter. Namun jika dilihat lebih dekat, peralatan itu bukan untuk makan, melainkan pisau-pisau bedah kuno dan pengait besi yang masih menyisakan sisa-sisa daging kering. Tiba-tiba, cahaya senter saya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Sebuah bak besar berisi cairan kental berwarna merah gelap, di mana beberapa boneka kain tradisional terapung-apung. Masing-masing boneka memiliki gumpalan rambut manusia asli yang diikatkan di lehernya. Di dinding tanah, terukir simbol-simbol aneh yang tampak bergerak-gerak saat terkena cahaya, membentuk pola wajah-wajah yang sedang menjerit kesakitan. Saya menyadari bahwa ruangan ini adalah dapur dari segala kekayaan mereka. Tempat di mana kontrak fisik dilakukan sebelum nyawa ditukarkan dengan kemewahan di atas sana. Detik itu juga, dari arah tangga yang baru saja saya turuni, terdengar suara tawa kecil seorang anak kecil. Namun suaranya terdengar seperti dua batu yang saling bergesekan, parau dan mati. Sesuatu sedang turun untuk menemui saya. Dan ruangan ini tidak memiliki jalan keluar lain, selain lubang kecil di langit-langit, yang kini mulai tertutup oleh bayangan hitam besar yang perlahan merayap turun. Tawa parau anak kecil itu masih bergema di atas sana, memberikan saya waktu beberapa detik untuk menggeledah sebuah kotak besi tua yang tertimbun di bawah meja batu. Di dalamnya, saya menemukan sebuah gulungan perkamen yang terbuat dari kulit yang terasa sangat mirip dengan kulit manusia, tipis, kenyal, dan memiliki pori-pori yang masih jelas. Begitu saya membukanya, bau busuk yang sangat menyengat keluar, seolah-olah gulungan itu adalah mayat yang baru saja dibedah. Di atas perkamen itu, tertulis nama-nama anggota keluarga dengan tinta merah kehitaman yang saya yakin adalah darah yang sudah teroksidasi. Setiap nama diikuti oleh tanggal kematian yang sangat presisi, dan di sampingnya terdapat gambar simbol koin emas yang melingkari sebuah tengkorak kecil. Saya gemetar saat menyadari bahwa setiap nama yang dicoret adalah mereka yang mati secara mendadak atau hilang tanpa jejak dalam 2 dekade terakhir. Namun yang membuat jantung saya seakan berhenti berdetak adalah bagian paling bawah dari dokumen tersebut. Ada satu kolom yang masih basah, tintanya belum sepenuhnya mengering, seolah-olah baru saja ditambahkan beberapa menit yang lalu. Di sana, tertulis deskripsi ciri-ciri fisik seseorang yang sangat akrab, warna baju yang saya pakai, model tas yang saya bawa, dan jam kedatangan saya di desa ini. Nama saya belum ada di sana, namun sebuah pena bulu angsa hitam yang ujungnya tajam terletak tepat di atas kolom kosong itu, siap untuk menorehkan takdir saya. Tiba-tiba, cairan merah dari bak di pojok ruangan mulai meluap, membanjiri lantai tanah, dan merayap menuju kaki saya seperti makhluk hidup. Suara tawa anak itu berubah menjadi jeritan melengking yang tidak manusiawi. Dan dari celah-celah dinding tanah, ribuan kecoa hutan mulai keluar, menutupi dokumen hitam tersebut. Saya menyadari bahwa dokumen ini bukan sekedar catatan, melainkan entitas hidup yang sedang menagih hutang nyawa baru untuk menggantikan kontrak yang hampir habis masa berlakunya. Di tengah kekacauan itu, sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang muncul dari bawah meja batu, mencengkram pergelangan kaki saya dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang.
Saya berhasil menyentak kaki dari cingkraman tangan pucat itu dan merangkak naik kembali ke permukaan, tepat saat pintu jebakan bawah tanah itu membanting menutup dengan sendirinya, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Begitu saya keluar dari rumah keluarga Hartono, pemandangan di luar telah berubah total. Desa yang tadinya sunyi kini dipenuhi oleh ratusan penduduk yang berdiri mematung di sepanjang jalan setapak, semuanya menghadap ke arah pohon beringin raksasa di pusat desa. Mereka tidak bersuara, tidak bernapas, dan yang paling mengerikan adalah mereka semua mengenakan topeng kayu berbentuk wajah menangis dengan lubang mata yang gelap gulita. Cahaya obor yang mereka pegang tidak berwarna kuning hangat, melainkan api hijau pucat yang mengeluarkan asap tebal, berbau belerang dan daging terbakar. Suara tabuhan gamelan yang tadinya sayup, kini meledak di seluruh penjuru desa, namun ritmenya sangat cepat dan kacau, menciptakan getaran yang membuat dada saya terasa sesak dan pandangan mulai kabur. Tanpa ada komando, penduduk desa mulai melangkah serentak, sebuah prosesi ziarah terbalik yang menuju ke arah hutan terlarang. Saya mencoba berlari ke arah berlawanan, namun setiap lorong desa telah diblokade oleh barisan pria bertopeng yang memegang keris panjang berkarat yang mengeluarkan suara berdenging aneh. Saya terpaksa mengikuti arus massa, terjepit di antara tubuh-tubuh yang terasa dingin seperti es, meskipun malam ini sangat gerah. Di tengah barisan, Pak Hartono berjalan. Dengan jubah hitam panjang, memegang sebuah nampan kuningan berisi jantung hewan yang masih berdenyut. Sementara di belakangnya, sebuah kereta kayu kuno ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, meninggalkan jejak tanah basah dan lendir di sepanjang jalan. Saya menyadari bahwa malam satu suro ini bukan hanya sekadar peringatan kalender, melainkan momen di mana pintu gerbang dimensi lain terbuka lebar di desa Sukmahilang. Setiap langkah penduduk desa yang beradu dengan tanah terdengar seperti suara palu yang memaku peti mati. Dan saya tahu, di ujung jalan setapak ini, di bawah bayang-bayang hutan hitam itu, sesuatu yang lapar telah menunggu untuk menagih janji yang tertulis di perkamen kulit manusia tadi. Prosesi itu berhenti tepat di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh pohon-pohon mati yang dahannya melengkung seperti jari-jari raksasa yang mencoba mencengkram langit. Di titik tengah lingkaran penduduk bertopeng, berdiri sebuah kursi kayu tua yang diikat dengan rantai besi berkarat. Di sana, seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dengan foto-foto di rumah keluarga Hartono, duduk dengan mata tertutup kain hitam yang bertuliskan rajah berwarna emas. Seluruh tubuhnya dilumuri minyak berwarna hitam pekat yang mengeluarkan aroma melati busuk dan keringat dingin. Dia adalah anak bungsu keluarga Hartono, sang simpanan yang telah disiapkan sejak lahir untuk malam ini. Sebuah tabungan nyawa yang kini saatnya dicairkan. Saya bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat, napasnya tersengal-sengal di balik kain penutup mulut yang dipasang sangat kencang hingga sudut bibirnya berdarah. Penduduk desa mulai mengelilinginya, berjalan memutar berlawanan arah jarum jam, sambil merapal mantra dalam bahasa yang terdengar seperti suara geraman binatang buas yang sedang sekarat. Tanah di bawah kursi itu mulai bergetar, dan dari sela-sela akar pohon yang mati, cairan hitam kental mulai merembes keluar, membentuk kolam yang perlahan menenggelamkan kaki kursi tersebut. Suara gamelan tiba-tiba berhenti total, menyisakan kesunyian yang begitu tajam hingga telinga saya berdenging. Pak Hartono melangkah maju, memegang sebuah belati perak dengan gagang berbentuk kepala iblis. Dia menengadah ke Langit menunggu awan terakhir menutupi sisa cahaya bulan. Saat kegelapan total menyelimuti lapangan itu, pemuda di atas kursi mulai merontah dengan kekuatan yang luar biasa. Rantai besinya berdenting keras memecah malam. Namun tidak ada satupun warga yang menolong. Mereka justru mulai tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan hampa. Saya menyadari bahwa mereka bukan lagi manusia yang memiliki empati, melainkan sekumpulan cangkang kosong yang digerakkan oleh satu keinginan kolektif, melihat darah tumpah untuk memastikan kemakmuran desa mereka tetap abadi. Tepat saat kegelapan total jatuh, kolam cairan hitam di bawah kursi korban mulai mendidih, mengeluarkan gelembung-gelembung besar yang pecah dengan suara seperti jeritan manusia yang tenggelam. Tiba-tiba, sebuah ledakan api yang tidak berwarna merah, melainkan biru keunguan, muncul dari dalam tanah, membumbung tinggi hingga menjilat dahan pohon-pohon mati di sekitarnya.
Dari tengah kobaran api yang dingin itu, muncullah sosok Banaspati, sang penagih janji yang legendaris. Ukurannya tidak masuk akal, hampir setinggi pohon beringin, dengan tubuh yang tampak seperti otot-otot yang terkelupas dan terus membara. Wajahnya tidak memiliki hidung atau telinga, hanya ada sebuah lubang besar di tengah kepala yang dipenuhi deretan gigi taring panjang yang saling tumpang tindih. Matanya bukan sekadar bola mata, melainkan dua lubang api yang terus memercikkan bara hitam ke tanah. Udara di sekitar lapangan itu mendadak menjadi sangat panas, namun di saat yang sama, tulang belakang saya terasa membeku karena aura jahat yang dipancarkannya. Sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang rendah, meninggalkan jejak tanah yang hangus dan mengeluarkan uap beracun. Penduduk desa yang bertopeng serentak bersujud, dahi mereka menyentuh tanah yang panas, sementara Pak Hartono mengangkat belati peraknya tinggi-tinggi sebagai tanda penyerahan. Banaspati itu mengeluarkan suara raungan yang getarannya terasa hingga ke dalam paru-paru saya, sebuah frekuensi rendah yang membuat penglihatan saya berbayang. Merah. Makhluk itu menjulurkan tangan panjangnya yang hanya memiliki 3 jari dengan kuku-kuku yang tampak seperti bara logam panas, perlahan mendekati wajah pemuda yang terikat di kursi. Saya bisa melihat kulit pemuda itu mulai melepuh hanya karena kedekatan suhu dengan makhluk tersebut. Ini bukan lagi sekedar tahayul, ini adalah manifestasi dari kerakusan manusia yang telah mengambil bentuk fisik paling mengerikan. Saya ingin berteriak, tapi suara saya hilang. Seolah-olah oksigen di tempat ini telah dihisap habis oleh kehadiran sang penagih yang mulai membuka mulut raksasanya untuk melahap esensi kehidupan pertama dari tumbal malam ini. Begitu tangan Banaspati menyentuh ubun-ubun pemuda itu, jeritan yang keluar dari mulutnya tidak lagi terdengar seperti suara manusia, melainkan suara gesekan logam yang memilukan. Asap hitam pekat mulai keluar dari mata, telinga, dan hidungnya, berputar-putar di udara membentuk pusaran kecil yang dihisap masuk ke dalam lubang wajah sang iblis. Saya menyaksikan dengan ngeri bagaimana tubuh pemuda itu mulai mengalami distorsi yang tidak wajar. Tulang-tulangnya berderak khas, patah dan menyambung kembali dalam posisi yang mustahil. Kulitnya yang tadinya dilumuri minyak hitam mulai berubah warna menjadi abu-abu pucat, lalu mengeras seperti tekstur batu candi yang tua. Di saat yang sama, Pak Hartono mulai merapal mantra dengan nada yang semakin tinggi. Suaranya bersahut-sahutan dengan tawa penduduk desa yang kini melepaskan topeng mereka, memperlihatkan wajah-wajah yang sudah tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam. Energi di lapangan itu menjadi begitu tidak stabil, hingga kilatan cahaya keunguan menyambar-nyambar di antara pepohonan mati. Setiap kali sang pemuda kehilangan sebagian jiwanya, tanah di sekitar kursinya memuntahkan kepingan-kepingan logam kuning yang berkilau di bawah cahaya api biru, emas pesugihan yang sedang dilahirkan. Namun, emas itu tidak tampak indah, bentuknya tidak beraturan, kasar, dan beberapa kepingan terlihat menyatu dengan sisa-sisa daging dan rambut yang terlepas dari tubuh sang korban. Bayangan pemuda itu di tanah tidak lagi mengikuti Gerakannya, melainkan berdiri tegak dan perlahan terpisah, berjalan masuk ke dalam pelukan Banaspati sebagai tanda bahwa kontrak telah sah secara mistis. Saya bisa merasakan suhu udara di sekitar saya menurun drastis hingga napas saya mengeluarkan uap. Sementara di tengah lapangan, tubuh yang terikat di kursi itu bukan lagi seorang manusia, melainkan sebuah patung hidup yang terus berdenyut, menunggu tahap akhir dari transformasi yang menjijikan ini. Tahap akhir dari ritual ini adalah pemandangan paling biadab yang pernah saya saksikan sepanjang hidup saya. Tubuh pemuda di kursi itu tidak lagi meronta. Dia telah menjadi wadah kosong yang siap diisi oleh kutukan. Perlahan, kulit abu-abunya yang retak mulai mengeluarkan cairan emas cair yang sangat panas, merembes keluar dari pori-porinya dan membeku seketika saat menyentuh udara malam yang dingin. Suara detak jantungnya yang terakhir terdengar seperti suara koin yang jatuh ke atas lantai marmer. Ting, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya meledak secara sunyi menjadi ribuan kepingan emas batangan dan perhiasan kuno yang berhamburan di atas tanah merah. Namun, emas-emas itu tidak murni. Jika dilihat lebih dekat, di permukaan batangan emas itu masih menempel serat-serat saraf, kuku, dan catakan wajah sang pemuda yang sedang menjerit kesakitan.
Pak Hartono berlari ke tengah lapangan dengan wajah penuh kegilaan, meraup harta yang masih panas itu ke dalam pelukannya, tanpa peduli kulit tangannya sendiri melepuh terbakar. Penduduk desa lainnya mulai merangkak di tanah, berebut sisa-sisa harta yang berceceran di antara akar-akar pohon, saling sikut dan mencakar seperti binatang kelaparan. Di tengah euforia gila itu, sosok Banaspati perlahan memudar kembali ke dalam tanah, meninggalkan bau hangus yang sangat kuat dan lubang hitam menganga di tengah lapangan. Kursi kayu tempat pemuda itu diikat sekarang kosong, hanya menyisakan rantai besi yang melilit tumpukan emas yang bentuknya Menyerupai kerangka manusia. Saya merasa dunia di sekitar saya berputar. Kekayaan keluarga ini bukan berasal dari bisnis atau kerja keras, melainkan dari proses alkimia iblis yang mengubah keturunan mereka sendiri menjadi aset mati. Rasa mual yang hebat menghantam saya saat menyadari bahwa setiap keping emas yang mereka pamerkan di rumah kolonial itu adalah bagian tubuh dari seseorang yang pernah dicintai, atau setidaknya pernah dianggap sebagai manusia. Meskipun secara fisik raga pemuda itu telah hancur menjadi tumpukan logam, namun esensi penderitaannya seolah tertinggal dan memenuhi seluruh lapangan. Tiba-tiba, suara gamelan yang tadinya berhenti kini mulai berbunyi kembali. Namun kali ini, suaranya bukan berasal dari alat musik fisik yang dimainkan penduduk, melainkan seolah-olah keluar dari dalam tanah dan pepohonan itu sendiri. Suaranya melengking tinggi, menusuk masuk ke dalam otak saya, bercampur dengan suara jeritan ribuan jiwa yang seolah-olah terperangkap di dalam kepingan-kepingan emas yang sedang diperebutkan. Saya menutup telinga dengan tangan, hingga telapak tangan saya berdarah karena tekanan. Namun suara itu tetap ada, bergema langsung di dalam tengkorak saya. Penduduk desa yang sedang merangkak di tanah tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka mendongak ke langit secara serentak, dengan mulut terbuka lebar. Namun tidak ada suara yang keluar, hanya asap hitam tipis yang perlahan menguap dari kerongkongan mereka. Di tengah lapangan, tumpukan emas yang menyerupai kerangka manusia itu mulai bergetar hebat, mengeluarkan frekuensi ultrasonik yang membuat kaca lampu obor penduduk pecah berkeping-keping. Bayangan-bayangan hitam di sekitar hutan mulai memanjang dan bergerak mendekat, seolah-olah ditarik oleh gema jeritan batin sang tumbal. Saya merasa paru-paru saya menyempit, oksigen seolah-olah dihisap habis oleh kekosongan yang diciptakan oleh ritual ini. Langit di atas kami yang tadinya gelap total, kini berubah menjadi warna merah tembaga yang tidak alami, memantulkan kemarahan alam atas pelanggaran kontrak nyawa yang baru saja terjadi. Di saat itulah saya melihat wajah pemuda itu muncul sesaat di kepulan asap di atas tumpukan emas. Mulutnya terbuka lebar dalam jeritan abadi yang tidak akan pernah terdengar oleh telinga manusia, namun sanggup meruntuhkan kewarasan siapapun yang berani menyaksikannya. Saya menyadari bahwa kematian bukanlah akhir baji tumbal pesugihan ini. Mereka dipenjara dalam bentuk harta, menjadi budak abadi bagi kerakusan yang tidak akan pernah terpuaskan. Kesadaran saya kembali saat sebuah kepingan emas panas terpental dan membakar punggung tangan saya, menyentakkan saya dari trans kengerian yang mematikan. Saya berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah jalan setapak tempat saya datang, namun hutan di sekitar saya seolah telah bergeser. Pepohonan raksasa yang tadinya diam kini tampak bergerak, dahan-dahannya yang meliuk-liuk turun seperti tentakel kayu yang mencoba menjerat leher saya. Setiap kali saya melangkah, tanah di bawah kaki saya terasa empuk dan berdenyut, seolah-olah saya sedang berlari di atas daging raksasa yang sedang bernapas. Kabut yang tadinya hanya setinggi pinggang kini membubung tinggi, sangat pekat dan berwarna abu-abu kebiruan, membuat cahaya senter saya memantul kembali dan membutakan mata saya sendiri. Saya bisa mendengar suara langkah kaki ribuan penduduk desa di belakang saya. Bukan suara langkah manusia yang berlari, melainkan suara gesekan ribuan kaki serangga yang merayap cepat di atas daun kering. "Jangan lari, namamu sudah tertulis." Sebuah suara berbisik tepat di telinga saya, meskipun tidak ada siapa-siapa di samping saya. Saya terus memacu kaki hingga paru-paru saya terasa terbakar. Namun jalan setapak itu seolah memanjang tanpa akhir, berputar-putar membawa saya kembali ke arah pohon beringin raksasa di tengah desa. Setiap kali saya melewati sebuah rumah panggung, saya melihat wajah-wajah tanpa mata itu mengintip dari balik jendela, tersenyum lebar hingga sudut bibir mereka robek. Saya menyadari dengan ngeri bahwa desa Sukmahilang telah menutup dimensinya. Jalan keluar yang saya lewati tadi sore, kini telah berganti menjadi dinding akar berduri yang sangat rapat dan beracun.
Saya terjepit di antara hutan yang marah dan penduduk desa yang lapar. Sementara di kejauhan, suara tawa Pak Hartono yang gila bergema, menandakan bahwa pengejaran ini hanyalah bagian dari hiburan malam satu suro bagi mereka. Langkah saya terhenti tepat di depan gerbang desa yang kini telah tertutup rapat oleh jalinan akar pohon beringin yang bergerak seperti otot hidup. Saya berbalik dan menyadari bahwa saya telah terkepung sepenuhnya oleh ratusan penduduk desa bertopeng kayu yang kini berdiri dalam radius hanya beberapa meter dari saya. Suara gamelan yang tadinya memekakan telinga mendadak berhenti, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan, karena saya bisa mendengar suara napas mereka yang berat dan berlendir. Pak Hartono melangkah ke depan, tangannya yang masih berlumuran emas cair perlahan meraih pinggiran topeng kayu yang dipakainya. Dengan satu gerakan sentakan yang diikuti suara robekan daging, dia melepas topeng itu, dan apa yang ada di baliknya membuat saya hampir kehilangan kesadaran. Wajahnya tidak memiliki kulit, hanya tumpukan daging merah yang berdenyut, ditutupi oleh ribuan koin emas kecil yang tertanam langsung ke dalam daging wajahnya seperti sisik ikan yang menjijikan. Penduduk desa lainnya mengikuti jejaknya, melepas topeng mereka secara sentak untuk memperlihatkan wajah-wajah yang sudah berubah menjadi manifestasi dari kerakusan mereka sendiri. Ada yang mulutnya dijahit dengan kawat perak, ada yang matanya digantikan oleh batu permata yang bersinar redup, dan ada yang lubang hidungnya terus mengeluarkan cairan hitam kental yang berbau seperti bangkai lama. Mereka bukan lagi manusia yang terjebak dalam ritual, melainkan entitas yang sudah menyatu dengan kutukan. Pesugihan itu selama berabad-abad. Mereka mendekat perlahan. Gerakan mereka patah-patah, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali yang tidak terlihat. 1 nyawa untuk 1000 tahun kemakmuran, bisik mereka secara serempak. Suara mereka bukan keluar dari mulut, melainkan bergetar langsung dari dalam rongga dada mereka yang terbuka. Saya melihat ke bawah, ke arah tangan saya sendiri, dan menyadari dengan ngeri bahwa bercak emas dari kepingan yang membakar saya tadi mulai merambat naik, mengubah tekstur kulit saya menjadi dingin dan keras. Mereka tidak ingin membunuh saya. Mereka ingin menjadikan saya bagian dari koleksi aset abadi desa ini. Rasa dingin yang merambat dari punggung tangan saya kini telah mencapai siku, mengubah warna kulit saya menjadi abu-abu logam yang kusam dan mati rasa. Saya mencoba menggerakkan jari-jari saya, namun suara yang terdengar justru derit logam yang saling bergesekan, memicu rasa sakit yang menusuk hingga ke pusat syaraf. Penduduk desa yang wajahnya bersisik emas kini berdiri dalam jarak 1 jengkauan tangan. Mereka tidak menyerang, mereka justru mulai bernyanyi, sebuah kidung kuno tanpa lirik yang frekuensinya membuat penglihatan saya berbayang dan dunia terasa seperti sedang melumer. Saya melihat ke arah cermin pecah di sebuah dinding rumah panggung dan tersentak ngeri melihat bayangan saya sendiri. Di sekitar lubang mata saya mulai muncul bintik-bintik emas yang terus tumbuh dan membelah diri seperti kanker. Kutukan ini bukan hanya menghancurkan raga, tapi sedang menghapus ingatan saya, menggantikan kenangan tentang rumah dan keluarga dengan keinginan gila untuk memiliki tumpukan harta. Setiap kali saya mencoba berteriak minta tolong, yang keluar dari kerongkongan saya adalah uap hitam pekat yang berbau logam terbakar. Pak Hartono mendekat dan menyodorkan sebuah cawan berisi cairan merah kental yang terus bergejolak, mendesak saya untuk meminumnya agar proses penyucian harta ini menjadi sempurna. Saya menyadari bahwa dokumen di ruang bawah tanah tadi benar-benar hidup. Kolom kosong itu kini sedang terisi oleh nama saya, ditulis dengan darah saya sendiri yang kini mulai mengisu. Mengental dan berubah menjadi emas cair di dalam pembuluh nadi. Kesadaran saya mulai memudar, tertelan oleh kemilau harta yang kini tampak lebih indah daripada nyawa manusia. Saya bukan lagi pelarian yang ketakutan. Saya sedang dipersiapkan untuk menjadi perhiasan terbaru di ruang tamu keluarga Hartono. Sebuah tumbal yang akan dipamerkan untuk menarik korban-korban bodoh berikutnya ke desa terkutuk ini. Dalam sisa kesadaran saya yang semakin menipis, penglihatan saya tiba-tiba ditarik kembali secara paksa ke ruang bawah tanah keluarga Hartono, seolah-olah jiwa saya sedang terbelah. Di sana, di atas meja batu yang dingin, gulungan perkamen dari kulit manusia itu kini terbuka lebar dan bercahaya dengan warna merah delima yang menyakitkan mata. Pena bulu angsa hitam itu bergerak sendiri dengan gerakan patah-patah yang kasar, menorehkan huruf demi huruf yang membentuk nama lengkap saya di kolom yang tadi kosong.
Setiap goresan pena itu terasa seperti sayatan belati langsung di atas jantung saya, membuat saya tersungkur di tanah desa yang panas. Darah yang merembes keluar dari pori-pori saya kini benar-benar telah menjadi tinta emas yang kental, mengalir mengikuti pola-pola aneh di atas tanah, menghubungkan tubuh saya dengan akar pohon beringin raksasa. Saya melihat ribuan nama lain di atas perkamen itu mulai bersinar dan berbisik. Suara mereka seperti jutaan tawon yang marah, menuntut agar saya segera bergabung ke dalam barisan tumbal yang tak pernah berakhir. Pak Hartono berdiri di atas saya, memegang cermin kuno yang permukaannya bukan kaca, melainkan pusaran asap hitam. Saat saya melihat ke cermin itu, saya tidak lagi melihat wajah manusia, melainkan sebuah patung emas yang sedang menangis darah, dengan tangan yang terulur meminta ampun yang tidak akan pernah datang. Seluruh desa kini mulai bersorak tanpa suara, sebuah getaran kemenangan yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasan. Saya menyadari bahwa pelarian adalah ilusi sejak awal. Setiap langkah yang saya ambil menuju desa ini sebenarnya adalah tuntunan gaib dari nama saya yang sudah dipanggil oleh sang penagih jauh sebelum saya menginjakan kaki di sini. Kini, nama itu bukan lagi sekadar identitas, melainkan label harga untuk satu lagi siklus kekayaan berdarah yang akan dinikmati oleh penduduk desa terkutuk ini. Cahaya matahari pertama mulai menyentuh pucuk-pucuk pohon hutan larangan. Namun bukan kehangatan yang dibawa, melainkan kabut putih yang sangat tebal yang seolah-olah menelan realitas. Dalam hitungan detik, suara tawa penduduk desa, gema gamelan, dan kemilau emas yang menjijikan itu memudar menjadi kesunyian yang mutlak. Saya mencoba menggerakkan tangan saya yang kini sepenuhnya kaku. Namun saya menyadari bahwa saya tidak lagi berada di tanah. Saya telah menjadi bagian dari dekorasi desa ini, sebuah patung emas yang membeku di bawah naungan pohon beringin. Perlahan, rumah-rumah kolonial yang angkuh itu mulai melenyap ke dalam kabut, menyisakan reruntuhan kayu yang membusuk dalam sekejap mata, seolah waktu telah diputar ribuan tahun ke depan. Jalan setapak yang saya lalui menghilang tertutup semak berduri, dan gerbang desa berubah kembali menjadi dua batang pohon mati yang tidak lagi memiliki arti. Saat kabut benar-benar menyelimuti segalanya, desa Sukmahilang kembali ke dimensinya, meninggalkan hutan itu dalam keadaan sunyi, seolah tidak pernah ada peradaban di sana. Di dunia nyata, di ujung jalan aspal yang retak, motor saya ditemukan tertutup debu dan lumut, namun pemiliknya tidak akan pernah kembali. Nama saya telah dihapus dari ingatan orang-orang yang saya cintai, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Karena itulah harga dari kontrak yang telah ditandatangani. Kamu tidak hanya mati, kamu tidak pernah ada. Kini, setiap kali angin bertiup melalui dahan beringin di hutan, Itu terdengar suara gemerincing koin emas yang samar, sebuah undangan bagi jiwa-jiwa serakah berikutnya untuk datang dan mencari kekayaan yang sebenarnya adalah jebakan abadi. Apakah kamu mendengar suara itu sekarang? Hati-hati, karena mungkin namamu adalah yang berikutnya sedang ditulis oleh pena bulu kangsa di bawah sana.